Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembacaan kitab Shaffa Tafasir Syaitanir Rajim wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari keburukan an-naffatsat, ya perempuan-perempuan yang meniup-niupkan, ya meniup-niupkan sembari nafas itu meniup-niupkan sembari ada air liur yang keluar sedikit, nafas namanya. Fil 'uqad, dalam ikatan, ya dalam ikatan atau buhul, simpul-simpul. Maksudnya adalah wa qala musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa min syarrin sawahir allawati yaqidna uqdan fi khuyutin. Ya, kata muallif rahimahullah taala, maksudnya adalah wa min syarri sawahir, dari segala keburukan tukang sihir, tukang sihir yang mana tukang sihir tersebut ya kitna uqdan, dia mengikat satu simpul, ya mereka tukang sihir itu mengikat satu simpul atau ikatan fi khuyutin, ya di khuyut itu di benang-benang, wa yanfatna, kemudian dia meniupnya. Yanfakhna maksudnya adalah ditiup, ya ditiup sembari mengeluarkan air liur, ya fiha, di dalamnya, ya pada simpul-simpul buhul-buhul itu. Untuk apa? Agar apa? Liyadurru ibadallahi bisihrihinna, untuk agar mereka ini dapat mencelakakan hamba Allah dengan sihir-sihir mereka. Wa yufarriqu bainal rajuli wa zaujatihi, dan mereka ingin memisahkan antara suami dan istrinya. Ini bahayanya, bahwa ya tukang sihir itu ya banyak terjadi perceraian-perceraian itu. Nauzubillah tsumma nauzubillah, semoga Allah menjaga keluarga kita. Maka di rumah tangga itu mesti tidak boleh kosong, di rumah tangga kita itu membaca surat Al-Falaq dan An-Nas ini. Kenapa? Karena dikhawatirkan ada orang yang tukang sihir atau bukan jin sendiri yang menyihir kita. Ya, sihir itu bukan hanya bisa perempuan, tukang sihir perempuan yang menyihir kita, laki-laki. Tukang sihir laki-laki itu perempuan, tapi bangsa jin juga bisa menyihir kita. Nah, makanya di rumah kita itu jangan terlepas daripada membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ini. Salah satu yang kita baca adalah surah Al-Falaq. Ya. Kenapa? Karena mereka ini tukang sihir itu, ya, wa yufarriqu bainal rajuli wa zaujati. Karena mereka ini berusaha untuk memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Ya, makanya ini ada terkait dengan fikih pernikahan, ya. Tapi bukan di sini kita jelaskan, nanti ada tafsir di surat An-Nisa misalnya, tentang fikih pernikahan. Baik, lanjut. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu syaitonir rajim, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah. Sedikit lagi orang sudah azan, ya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah. Tidak ada satupun di antara mereka tukang-tukang sihir itu bisa mendatangkan mudarat satupun dengan sihir-sihir mereka, ya, kecuali dengan izin Allah. Kalau izin Allah masuk, ya masuk. Kalau tidak, ya tidak masuk, begitu, ya. Tapi sehebat apapun kita, sekelasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja disihir, ya apalagi kita yang ibadahnya masih bolong-bolong, masih jauh daripada Allah, nauzubillah. Nah, qala fil bahri, dalam kitab tafsir, ya, fil bahr, wa sababu nuzulil muawwidataini, ya dalam sebab-sebab nuzul turunnya ayat, ya surah Al-Ikhlas dan surah An-Nas ini terkait dengan kisahnya Labib bin A'sam. Ya, Labib bin A'sam ini seorang Yahudi yang mana dia ini menyihir baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia seorang Yahudi yang mana menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seorang nabi aja disihir, bisa masuk, apalagi kita yang saya kan sudah sholat, saya sudah baca zikir pagi petang, saya sudah tahajud, kenapa kok sihir masuk ke badan saya? Itu banyak keluhan-keluhan dari pasien ruqyah saya. Nah, ini hati-hati, ya. Nah, ini bukan berarti kita bisa terlepas, semua kita tidak bisa terlepas daripada sihir atau orang yang hasad, dengki dan seterusnya. Nauzubillah, ya. Kemudian
alladzi sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Labib bin A'sam ini menyihir baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi mashtin wa misyatatin wa jaffi kishrit tal'atin dzakarin. Yani kurang paham saya maksudnya apa nih. Dalam di sisir ya. Ini rambut yang disisir. Kemudian ya arti kesemuanya itu adalah ada serbuk-serbuk kurma, serbuk pelepah-pelepah kurma yang jantan itu tuh ya, itu dicampur semuanya ya, serbuk kurma, kemudian rambut yang disisir ya, kemudian ada sisirnya juga. Jadi semua itu diaduk-aduk sama tukang sihir ini, si Labib ini nih ya, untuk mensihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih begitulah ya. Wa watarin maq'udin fihi ihda asyrata uqdatan. Ini luar biasa. Kemudian tukang sihir itu, si Labib itu membuat ikatan ya, diikat ya, dibuat buhul-buhulnya. Berapa buhulnya itu? Ihda asyrata uqdatan. Bukan main-main, ada 11 simpul. Ada 11 ikatan untuk menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ruzin bil ibri ya, ma'ruz apa nih ma'ruz ini? Yang yang ditancapkan ya. Ma'ruz ini isim maf'ul ya, yang ditancapkan bil ibri dengan jarum. Jadi bukan hanya bukan hanya ada sisirnya, ada rambut sisirnya, tetapi ada ada jarum yang ditancapkan ya, jarum itu ditancapkan. Ini luar biasa. Fa unzilat alaihi muawwidatan, kemudian diturunkanlah atasnya ya dua surat, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Faja'ala kullama qara'a ayatan, setiap baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca satu ayat per ayat, in halat uqdah, lepaslah ya, in halat uqdah, lepaslah satu ikatan. Wa wajada fi nafsi khiffatan, dan Nabi Muhammad SAW ketika lepas satu persatu ikatan-ikatan itu, Nabi SAW khiffatan SAW merasa merasa enak, ringan, enteng di badannya. Makanya ketika kita meruqyah orang, saya alhamdulillah ketika saya meruqyah orang itu kalau misalnya ada gangguan sihir, jin seterusnya itu ya, merasa orang yang pasien ruqyah itu merasa enteng badannya. Nah, inilah dia. Ya, ketika kita membacakan ayat suci Al-Qur'an, maka merasa ketika lepas ikatan-ikatan itu, badannya akan terasa enteng. Ya, badannya akan terasa enteng. Makanya setelah ruqyah itu saya biasanya nanya sama pasien ruqyah saya, apa yang dirasakan? Rasa enteng enggak badan? Oh iya, rasa enteng badan saya. Inilah dia nih. Ya, wa wajada fi nafsihi khiffatan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lepas satu ikatan per ikatannya itu merasa enteng di badannya. Sampai kapan? Hatta sampai mana itu? In hallat al-uqdah, uqdatul akhiratu, sampai lepas ikatan yang terakhir. Ya, sampai lepas ikatan yang terakhir. Faqama, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu faqama, berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, faka'annama, seolah-olah nusyita min iqalin ya, seolah-olah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilepaskan ya, nusyita itu dilepaskan min iqalin, dari ikatan ya, seperti kita diikat dengan benang, dengan tali di badan kita. Maka setelah ikatan itu lepas ya, seolah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya dilepaskan dari ikatan-ikatan ya, ikatan benang dan seterusnya. Kemudian wa min syarri hasin idza hasad, dari keburukan tukang hasad ya, dari keburukan orang yang suka dengki, iri ya. Idza hasada, apabila hasad ini termasuk ya penyakit ain juga demikian. Nah, penyakit ain ini jangan lepas daripada surah Al-Falaq. Makanya pasien ruqyah saya selalu memberikan nasihat, jangan lupa surah Al-Falaq, ruqyah mandiri ya, termasuk surah Al-Falaq ini bacaannya. Maksudnya adalah wa min syarril hasidi alladhi yatamanna zawala ya, zawala berarti dia maf'ul bih
Yatamanna kembali domirnya itu kepada huwa ya. Huwa min syarril hasidi, dari keburukan tukang hasad. Alladzi yatamanna, yang mana tukang hasad itu menginginkan zawalan ni'mati, agar hilang nikmat, agar hilang kenikmatan orang yang dihasadnya kan itu, an ghairihi, dari dirinya. Ini bahaya nih, ini orang lain. Makanya kalau orang yang suka dipuji-puji orang, insya Allah akan terkena seperti ini nih, ya akan terkena seperti ini. Kemudian wala yarda bima qassamahu Allah taala alahu, kemudian dia dia tidak ridho maksudnya, kemudian dia tidak ingin, ya tidak ingin, tidak ikhlas, tidak ridho, tidak menginginkan ya terhadap apa saja yang telah Allah peruntukkan, Allah bagikan. Masya Allah. Ini balaghah nggak kita baca ya. Insyaallah nanti kita lanjut ke surah An-Nas. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.